Oke, nah sekarang kita coba kembali lanjutkan soal nomor 11 ya. 5 tegak TABCD pada gambar berbentuk persegi panjang. Sudut antara bidang TBC dan TAD adalah alfa. Maka tangen alfa sama dengan. Nah, jadi yang ditanya itu adalah sudut antara bidang dengan bidang. Nah, jadi kalau bidangnya kan berarti inilah dia AD, inilah BC. Berarti ini kan T ke sini ya, kemari, kemudian kemari, kemudian ke sini gitu. Jadi yang menjadi sudut adalah ini. Nah, kalau kita perhatikan berarti di sini dia. Ini kemari gitu. Nah, jadi kalau kita hubungkan pas di tengah-tengahnya ya. Jadi ini terbentuk segitiga, maka sudutnya itu adalah alfa ini. Nah, jadi ini pertengahan. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, berarti terbentuklah dia nanti segitiga, ya kan? Nah, di sini. Ini T, nah ini kita misalkan X, di sini Y gitu ya. X, Y. Dan ini tadi alfa. Nah, jadi kita tentukan dulu, karena ini jelas segitiga sama kaki kan. Jadi berarti kita tentukan dulu TY. Nah, cara menentukan TY, berarti kita lihat misalnya contoh bidang TBC. Nah, dari TBC kita peroleh bahwasannya ini adalah setengah dari 8 kan. Maka dari sini kita coba ambil ya. Nah, ini di sini T, di sini Y, di sini C. Berarti ini 4, ini 13 gitu kan. Berarti TY itu adalah akar dari 13 kuadrat dikurangi dengan 4 kuadrat. Jadi 169 dikurangi dengan 16 ya kan. Berarti 153 gitu. Nah, jadi akar 153 ini. Nah, akar 153 ini juga kan sama. Ya. Nah, sedangkan panjang X itu 6. Maka tinggal kita cari sudut dengan menggunakan aturan kosinus gitu. Nah, cos alfa. Berarti TX kuadrat tambah TY kuadrat dikurang XY kuadrat. Per 2 kali TX dikali TY. Jadi akar 153 kuadrat tambah akar 153 kuadrat dikurangi dengan 6 kuadrat per 2 kali akar 153 kali akar 153 gitu ya. Maka ini menjadi 153 tambah 153 dikurang 36. Nah, dibagi dengan 2 kali 153 gitu. Nah, jadi 153 ditambah 153 itu kemudian kalau kita kurangi dengan 36 berarti hasilnya bisa kita lihat. Nah, mungkin kalian boleh menghitung juga ya. Nah, kira-kira itu berapa hasilnya ya. Berarti ini 306 ya. 306 ya kan. 306 kita kurangi dengan 36 gitu ya. Sama itu. 306 kita kurangi dengan 36. Maka boleh kita buat di sini. Berarti sekitar 270 ya. 270 per. Nah, ini jadinya berapa? 2 kali misalnya 153 berarti jadi 306 gitu ya. Nah, kalau kita perkecil ini, nah berarti sama-sama kita bagi 3 misalnya. Berarti ini bagi 3 jadinya 90 bagi 3. Nah, 306 bagi 3 itu jadi 102, ya kan? Nah, kalau kita bagi 2, bagi 3 juga bisa kayaknya ya. Bagi 3 berarti 30. Nah, kalau 102 kita bagi 3, dapat 34 gitu. Ya kan? Nah, sama-sama bagi 2 berarti 15, ini 17 gitu ya. Nah, 15 per 17 ya.
Nah jadi dapat kita 15/17. Nah ini kan samping ya kan, ini miring gitu. Jadi sampingnya 15, kita coba ini tadi alfa, sampingnya 15 ini 17 gitu. Jadi cari depan. Depan berarti akar dari 17 kuadrat dikurangi dengan 15 kuadrat. Jadi 289 dikurang 225. Maka dapatlah sekitar ini 4 berarti 64 ya. Maka dapatlah dia 8. Jadi tangen daripada alfa desa kan, berarti 8/15 gitu. Jadi jawabannya di sini bisa kita pilih E. Oke, bisa. Nah itu dia untuk soal yang nomor 11 ya. Oke, nah kita lanjut di soal nomor 12. Perhatikan limas beraturan TABCD PQRS berturut-turut adalah titik tengah rusuk AB, AD, BC, dan CD. Nilai sinus antara bidang TPQ dengan bidang TRS adalah. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, nah panjangnya 12, kemudian rusuk tegaknya 12. Jadi caranya kita lihat di sini, maka coba kita buat di ini kemari. Nah, ini diagonal kan, diagonal sisi. Jadi karena ini persegi, berarti ini panjangnya, karena tengah-tengah tadi kan, berarti ini dengan ini sama gitu. Jadi kalau panjang AC itu kan jadinya 12 akar 2. Jadi kalau kita misalkan dari sini yang ditanya sudut dari apa? Sudut antara bidang TPQ ya kan? TPQ dengan TPQ dengan TRS, sorry bukan ini TPQ-nya ya. Nah ini TPQ berarti ini. Ini dia. Kemudian nanti dengan ini berarti ini gitu. Jadi yang ditanya itu yang ininya. Nah, jadi berarti terbentuklah ini segitiga, ini segitiga sama kaki juga seperti yang soal nomor 11. Di sini T, di sini kita misalkan X, di sini Y ya. X, Y gitu. Nah, jadi kalau panjang X karena dia panjang XY gitu kan. Panjang XY karena tadi panjang dari AX ya kan. AX itu adalah 12 akar 2 bagi 4 berarti 3 akar 2. Jadi panjang dari XY ini 6 akar 2 gitu. Nah, untuk panjang dari TX maka boleh kita cari dari sini. Nah, ini dia. Nah, ini kan tadi siku-siku gitu ya. Jadi kalau kita misalkan ini O, maka ini O, ini C gitu kan. Ini T. Jadi panjangnya ini kan jadinya 6 akar 2 OC gitu kan. Sedangkan panjangnya 12. Jadi TU-nya akar dari 12 kuadrat dikurang 6 akar 2 kuadrat. Akar dari 144 dikurangi dengan 72. Maka itu adalah 72 berarti 6 akar 2. Jadi ini 6 akar 2 juga, ya kan? Nah, berarti dari sini kita peroleh berapa panjang dari TY kan gitu kan. Nah, jadi mencari TY kita pakai Pitagoras juga. Nah, TY berarti ini nih. Nah, kan? Jadi TY itu akar dari TO kuadrat ditambah dengan OY kuadrat gitu. Jadi TO kuadrat kan tadi ini 6 akar 2. 6 akar 2 kuadrat ya ditambahkan dengan 3 akar 2 kuadrat. Jadi hasilnya 72 tambah 18. Maka ini sekitar 90 atau 3 akar 10 gitu. Jadi dapatlah ini 3 akar 10, ini juga 3 akar 10. Maka menjadi sudut tadi kan ini. Berarti cos coba ya. Kosinus alfa berarti TX kuadrat tambah TY kuadrat dikurangi dengan XY kuadrat per 2 kali TX kali TY. Coba kita buat 3 akar 10 kuadrat tambah 3 akar 10 kuadrat dikurangi 6 akar 2 kuadrat.
per 2 kali 3 akar 10 kali 3 akar 10. 90 tambah 90 kurang 72 per 6 kali 3 18 kali 10. Jadi 180 kita kurangi 72. Berarti 108 ya kan. Nah, ini 180. Nah, ini sama-sama kita bagi 3 ya kan. Kalau bagi 3 dia 108 bagi 3 ya, berarti 36 ya kan. 108 bagi 3 36. Kemudian 180 bagi 3 berarti sekitar 60. Kemudian bagi 6 ini jadi 6, ini bagi jadi 10. Sama-sama bagi 2 berarti 3/5 ya. Itu cosnya. Jadi kalau ditanya sinus ya kita gambar ini. Alfa 3/5 berarti otomatis ini 4 kan. Nah, berarti sinus alfa adalah 4/5. Nah, jadi jawabannya C ya. Oke, itu dia ya untuk soal nomor 12. Nah, next soal nomor 13 kita lihat. Nah, ini diberikan prisma tegak ABC DF panjang rusuk AC BC 6. Jadi sama nih. 6 6 6. AB-nya 10. AC BC, ini salah nih, salah buat. AC sama dengan BC ya. AC sama dengan BC. Ini 6, ini 6. AB-nya 10. Nah, ini 10 sedangkan CF-nya 8. Berarti tingginya 8. Volume prisma. Nah, ditanya volume prisma. Nah, volume kan luas alas kali tinggi gitu. Tingginya udah ada. Luas alasnya kita hitung. Nah, ini ketepatan kan segitiga sama kaki, ya kan? Jadi segitiga sama kaki di mana kakinya ada di sini. Ini C, ini B, ini A gitu. Ini berarti 6, 6, ini 10. Jadi bagi 2 ini. 5, 5 gitu. Kita misalkan berarti panjang kita misalkan ini X. CX akar dari AC kuadrat kurang dengan AX kuadrat. Jadi 6 kuadrat dikurangi dengan 5 kuadrat. Jadi 36 dikurangi 25 berarti akar 11 gitu ya. Sehingga jadinya apa? Luas ya kan, volume prisma, luas alas ya kan, luas alas berarti kita hitung tingginya sudah dapat. Luas alas berarti setengah kali alasnya 10 kali tingginya akar 11 kali dengan tinggi prisma. Nah, ini tadi nih. Jadi 5 berarti jadinya 40 akar 11. Jawabannya adalah option B. C ya. Ini tadi luas segitiga kan. Nah, setengah alas kali tinggi alasnya yang ini, tingginya yang ini gitu. Oke. Next soal nomor 14. Nih, masuk kita ke statistik ya. Nah, ditanya jangkauan. Nah, jangkauan kalau kita ingat jangkauan itu data apa? Data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Nah, data terbesarnya ini kan di sini adalah 10. Ya. Yang terkecilnya kalau kita periksa itu 2. Jadi 10 kita kurangi 2 berarti 8. Jadi ingat jangkauan bisa nanti pertanyaannya adalah range. Jadi range itu sama dengan jangkauan ya. Jadi data besar dikurangi dengan data kecil. Nah, jadi yang perlukan di sini adalah teliti gitu ya. Nah, itu dia untuk soal nomor 14. Nah, next nomor 15. Kita lihat ya. Data ulangan matematika kelas 12 itu 7, 6, 8, 9 dan seterusnya. Nilai rata-rata, median, modus. Nah, jadi kita lihat di sini. Misalnya rata-rata ya kan. Kita tulis dulu bentar. Di sini berarti nih ya. Nah, jadi rata-rata bisa kita lihat di sini ya kan. Rata-rata jumlah data per banyak data.
Nah, jumlah data kita jumlahkan 7 tambah 6 gitu ya. 7 tambah 6 tambah 8 tambah 9 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 9 tambah 9 tambah 8 tambah sekian gitu lah misalnya. Jadi cara sederhananya kalian gini, hitung aja misalnya angka 6 ada berapa gitu kan, berarti 1, 2, 3 ya kan, berarti 3, berarti 3 kali 6 plus angka 7 1, 2, 3, 4. 4 kali 7 plus 8 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kali 8. Kemudian angka 9 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 kali 9 tambah yang 10. 1, 2 ya kan, 1, 2 berarti 1 kali 2 2 kali 10 ya, baru dibagi dengan, nah ini 3, 7, 12, 18, 20, berarti ada 20 data. Nah jadi ini kita kalikan 18, 28, 40, 54, 20 gitu. Kita bagi dengan 20. Nah jadi kalau kita totalkan ini berarti hasilnya jumlahkan misalnya 38 ya kan, 78, kemudian 100 ya kan, 78 kita tambahkan 54 berarti 132 tambah 20 berarti 152 bagi 20. Nah 152 kita bagi 20 hasilnya 7,6 seperti itu. Itulah rata-rata. Oke. Kemudian untuk modus, nah untuk modus jelas yang paling banyak tadi angka ini. Karena ada 9-nya itu 6 kali. Berarti modus 9. Kemudian untuk median, nah median kan jelas kita harus mengurutkan data terkecil kan. Nah jadi kalian urutkan aja. Nah di sini katanya 3, berarti 6-nya itu ada 3. Berarti 6, 6, 6. 7 ada 4, 7, 7, 7. Kemudian 85, 8, 8, 8, 8. 9, 9, 9, 9, 9, 9. Kemudian 10, 10. Jadi yang ini kan 20. Nah 20 dibagi 2 gitu aja. Atau 20 tambah 1 bagi 2. Berarti 10,5. Nah 10,5 kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,5 di sini. Jadi mediannya 8 plus 8 bagi 2. Jadi 8. Jadi median modus sudah. Oke. Itu dia nomor 15. Nah nomor 16 kita lihat. Nah ada tabel ya kan. Seorang siswa dinyatakan lulus ujian jika nilai ujiannya lebih tinggi dari nilai rata-rata dikurang 1. Jadi lulus ya kan. Lulus itu katanya lebih tinggi daripada nilai rata-rata dikurangi 1. Jadi intinya apa? Kita harus cari dulu berapa rata-rata kan gitu. Rata-rata itu kan rumusnya apa? Sigma Fi kali Xi per sigma F-nya. Jadi kita kalikan aja misalnya gini. Jadi kamu buat Fi Xi gitu ya. 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. 5 kali 12, 60. 6 kali 17 ya kan. 6 kali 17 itu 102. Kemudian 7 kali 14 berarti 98. 8 kali 6 48. 9 kali 3 27. Jadi kalau kita buat di sini 9, 12, 60, 102, 98, 48 ya kan. Kemudian 27. Iya, bagilah dengan frekuensinya. Nah ini 8, 20, 37, 51, 60, ada 60 nih. Nah jadi kalau kita jumlahkan 21 berarti tambah 60, 81 ditambah 102 itu 183, tambah lagi 98, 281, kemudian ditambah 48
329 ditambah lagi 27. 356 bagi 60. Jadi 356 kita bagi dengan 60 hasilnya 5,9. Nah, 5,9 lah yang rata-ratanya kan. Jadi berarti lulus itu di atas dari 5,9 kurang 1 berarti 4,9. Artinya nilai 5 itu berarti lulus gitu. Nilai 5 lulus karena 5 itu kan di atas 4,9. Jadi luluslah ini. Jadi yang lulus itu mulai dari sini sampai ke sini. Nah, nilai 4 kan gak lulus. Jadi totalnya itu kita tinggal gini. Tadi kan lulus kita kurangi aja. Totalnya tadi berapa? 60. Nah, kan tinggal ini yang gak lulus kan. Ada 8 orang. Hasilnya berarti sekitar 52 orang berarti lulus gitu. Oke? Oke, itu dia soal nomor 16. Nah, nomor 17. Nilai rata-rata ujian bahasa Inggris 40 siswa adalah 5,5. Data tersebut disajikan dalam tabel berikut. Nilai X. Nah, ini. Jadi kalian tinggal kalikan aja. Rata-ratanya sudah ada 5,5 kan? Berarti kita kalikan 4 kali 17 ya. 4 kali 17. X kali 10. 6,5 kali 6. 8 kali 7. Kita bagilah dengan ini frekuensinya. 17 tambah 10 tambah 6 tambah 7 itulah 5,5. Jadi 4 kali 17 itu kan jadinya 68. Nah, baru 10 kali X ini kan jadi 10X. 6,5 kali 6 itu berarti 39. 56. Baru dibagi 27. 33 berarti 40 ini kan 5,5. Jadi 68 tambah 39 berarti sekitar 107 kan. 107 tambah 56 berarti 162. Jadi 162 tambah 10X. Nah, ini kalau kita kalikan berarti 220 ya. Nah, itu ya kan. Nah, berarti 10X sama dengan 220 kurangi 162. Berarti ini 8, ini 12 berarti 1, 5 ya. Berarti 58 ya kan. Itulah 10X gitu. Jadi X-nya itu berarti dari sini bisa kita lihat dapat 58 dibagi dengan 10 ya. Hasilnya berarti 5,8 ya kan. Nah, kalau kita kurangi. Nah, coba kita ulangi dulu ya. Angkanya koma nih. 68 ya kan. 10, 6,53. Ini tadi 39 ya. 39, 56 kan. Jadi 68 tambah 39 kan berarti sekitar 107 tadi ya. 107 163 ya. Sorry, 163. Ini 163 ya. Ini kan 107 tambah 56 163 ya. Nah, ini 163. Ini 163 kan. Tidak dapat 57 ya. Nah, 5,7 ya. Oke, itu ya X-nya ya. Dia dapat dia 5,7. Itu dia untuk soal ini kan.